Ketidakpastian hukum di kita ini di dalam bidang ekonomi itu sangat parah, mulai dari zaman Orde Baru hingga sekarang, dan ini salah satu penghambat investasi yang parah ya di kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita ya nggak bisa banyak-banyak segitu aja. Nah, ini masalah ketidakpastian hukum. Itu merupakan ide yang baik ya, karena kita perlu belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Kalau kita menghadapi krisis ya, seperti terjadinya krisis pada tahun 1965-66 ya, pada waktu itu pada zaman Orde Lama, di mana kita mengalami krisis politik dan ekonomi sehingga jatuhlah Presiden Soekarno ya pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kadang-kadang cemas, kadang-kadang pesimis ya arah negara ini. Kapan ya negara ini lebih baik? Kapan rakyat lebih makmur? Kapan orang miskin ini berkurang ya? Oh, kapan bantuan sosial jumlah orang miskinnya itu berkurang ya? Kapan ya pendidikan yang macam-macam yang baik ini? Kadang-kadang kita pesimis ini. Gimana pemerintah ini membuatnya supaya terpaksa bekerja all out ya, seperti orang dikejar anjing. Atau kalau teman-teman itu bilang waktu mau menyelamatkan diri dari kapal yang karam, itu kita apa itu namanya? Dimotivasi atau dipaksa untuk bekerja yang lebih baik. Saya ini sebenarnya termasuk aliran orang yang teori X mungkin ya. Jadi orang itu harus dipaksa, ya, dipaksa untuk bekerja lebih baik. Sama kita dipaksa untuk dapat gelar doktor. Saya kira kita itu nggak rela ya sebenarnya. Itu pekerjaan dapat gelar doktor itu berat sekali itu. Berminggu-minggu nggak tidur. Dipaksa untuk apa? Dipaksa oleh lingkungan. Jadi tanpa adanya unsur keterpaksaan ini, sukar kita untuk mendapatkan hal yang terbaik. Sama dengan rezim yang berkuasa. Kalau tidak ada unsur yang memaksanya, kita sukar mengharapkan jalan yang baik untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita ini bincang-bincang santai aja ya, logik aja. Kira-kira apa yang dapat memotivasi rezim yang berkuasa? Ya, siapa aja rezimnya itu ya? Yang kalau mulai Oktober nanti itu rezim Prabowo Gibran. Tapi siapa aja? Untuk mereka bekerja all out ya, betul-betul untuk memikirkan kepentingan rakyat banyak. Nah, untuk itu sudah hadir di studio TV Masumi, tidak asing lagi Profesor Dr. Chandra Emirullah, ya, alumni Harvard University, alumni Southern California University, Los Angeles, ya, pernah jadi dosen di utara Malaysia, ya, North ya, Universitas Utara Malaysia, dan sama seperti saya juga pensiunan Kementerian Keuangan RI. Jadi kita memiliki wawasan, background ilmu yang cukup untuk bincang-bincang santai, ya, tidak terlalu textbook, tidak terlalu banyak menggunakan angka-angka. Nah, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kita ngobrol-ngobrol, kemungkinan bisa berbagi dengan masyarakat banyak. Kira-kira bagaimana caranya membuat rezim yang berkuasa betul-betul all out, ya, all out, bekerja sungguh-sungguh, ya, siang malam untuk mengabdi kepada rakyat ini. Kira-kira gimana konsepnya, Pak Chandra? Ya, jadi ide tentang bagaimana pemerintah bisa bekerja lebih keras lagi ya, untuk mencapai kemakmuran bangsa ya, itu merupakan ide yang baik ya, karena kita perlu belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu ya. Kalau kita menghadapi krisis ya, seperti terjadinya krisis pada tahun 1965-66 ya,
pada waktu itu pada zaman Orde Lama, di mana kita mengalami krisis politik dan ekonomi sehingga jatuhlah Presiden Soekarno ya pada waktu itu, dan juga terjadi lagi pada tahun 1998 terjadi krisis moneter ya yang berakibat pada krisis politik ya dan sosial sehingga menjatuhkan Presiden Soeharto ya. Nah, jadi kalau kita belajar dari dua krisis ini, maka kita lihat bahwa setelah krisis itu pemerintah betul-betul all out ya, berusaha untuk bagaimana keluar dari krisis ya dan bagaimana mengatasi krisis itu ya. Iya, iya. Nah, tapi sayangnya kita itu sudah terlambat ya. Sudah 2 kali kita terlambat. Seharusnya krisis itu belum terjadi, kita sudah mengupayakan bagaimana keluar, bagaimana kita menghindari krisis itu ya. Iya, iya. Jadi pada waktu tahun 1966 atau 67 itu kan terjadi inflasi besar-besaran ya, sekitar kalau tidak salah 600%. Iya, iya, iya. Hiperinflasi itu ya, sangat besar sekali. Jadi pada waktu itu pemerintah Orde Lama ya terlalu terlena ya dengan bagaimana sistem demokrasi waktu itu, demokrasi terpimpin sehingga presiden banyak menentukan polisi ekonomi, dan ternyata polisi ekonomi Presiden Soekarno pada waktu itu banyak yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ekonomi yang sehat ya. Iya, iya, iya. Seperti menciptakan uang atau mencetak uang. Iya, iya. Semaunya ya, karena pada waktu itu Bank Indonesia atau Bank Sentral itu di bawah kekuasaan presiden ya. Iya, iya. Tidak independen ya waktu itu ya. Iya. Nah, kemudian juga pada waktu tahun 1998 kita waktu itu terlena dengan ya banyaknya investasi asing yang masuk ke dalam negeri sehingga kita merasa bahwa kita cukup kuat ya dari segi fundamental ekonomi, banyak investasi baik dari dalam negeri ya. Tetapi ternyata dari segi fundamental keuangan ya kita kurang kuat ya. Iya, iya. Kita masih banyak kelemahan ya. Misalnya sistem perbankan, dan sistem pengelolaan utang dan sebagainya. Nah, jadi untuk itu kita perlu belajar bagaimana menghindari krisis-krisis yang akan datang. Ya, jangan sampai krisis itu terjadi baru kita menyadari. Iya. Nah, jadi di sini kita perlu kembali ke prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ya. Jadi bagaimana kita menciptakan sistem hukum yang baik. Karena sistem hukum yang baik yang berjalan dengan baik, dengan adil ya, fair ya, tanpa pengecualian itu akan memberikan landasan yang terbaik ya bagi suatu negara untuk menjalankan program-programnya sehingga tidak bias dan tidak menguntungkan hanya sekelompok orang ya. Nah, itu merupakan syarat pertama. Jadi sistem hukum kita harus betul-betul dihormati. Iya, mengenai sistem hukum ini Pak Chandra memang penting sekali untuk perbaikan ekonominya, kepastian hukumnya, kepastian hukum, dan masalah kepastian hukum ini masalahnya terbalik, masalah ketidakpastian hukum di kita ini di dalam bidang ekonomi itu sangat parah, mulai dari zaman Orde Baru hingga sekarang, dan ini salah satu penghambat investasi yang parah ya di kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita ya nggak bisa banyak-banyak segitu aja. Nah, ini masalah ketidakpastian hukum. Ya, kalau kita belajar dari Singapura misalnya itu sangat pasti. Ya, kalau kita mau berinvestasi di Singapura ya online secara sigap banyak sekali itu agen-agen ini, agen-agen yang menawarkan jasa untuk perizinan. Dia kasihkan checklist yang panjang, bisa tidak, kalau kita bisa memenuhi dalam beberapa menit, izin kita bisa keluar. Kalau tidak bisa dipenuhi, langsung tidak bisa, pasti itu ya. Misalkan ada untuk satu bidang tertentu, ada 20 checklist. Nah, ada 2-3 checklist yang kita tidak bisa penuhi, langsung agennya itu menjawab pasti, Anda tidak akan lolos. Itu pasti sekali. Ya. Di kita saya kira nggak bisa begitu ya. Kita nggak bisa mendengar kalau mau investasi
Itu saya punya pengalaman ini ya. Pengalaman ini yang sederhana untuk mendirikan universitas ya. Ada orang India itu ya. Dengan ini temannya mau mendirikan politeknik di mana? Kerawang atau di mana itu. Bolak-balik 6 bulan, 7 bulan nggak beres-beres. Bosnya kesel, datang ke sana, marah, bawa ini amplop tebal, ya tebal, amplop tebal begini, masukin bawah meja, besok langsung keluar. Ini jelek banget itu. Yang ini jelek banget, sistem ini sangat buruk, sangat mempengaruhi. Orang mau investasi di bidang pendidikan, bolak-balik, salah, kurang terus, begitu ada amplop kuning, lolos dia. Nah ini buruk sekali. Ini gimana Pak Chandra ini? Ya, jadi kembali lagi ke sistem hukum yang baik itu akan sangat membantu bagaimana suatu negara itu akan bisa melaksanakan sistem administrasi pemerintahnya dengan baik ya. Jadi bukan hanya di bidang pemerintahan, tapi juga di bidang swasta ya, di bidang bisnis ya. Jadi kalau misalnya orang ingin masuk menanamkan modal di dalam negeri, maka kalau sistem hukum kita menjamin bahwa orang itu akan terjamin keamanan investasinya ya, baik sekarang maupun yang akan datang, dan juga mudah untuk berinvestasi tanpa banyak red tape atau banyak gangguan di birokrasi ya, itu akan memudahkan mereka dan akan memancing mereka untuk menanamkan modal di sini ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengembangkan natural resources kita ya, kita ingin mengembangkan hilirisasi misalnya, maka kita harus membetuli atau memperbaiki climate business ya, atau iklim berusaha yang baik supaya menarik minat para investor besar ya. Seperti sekarang ini kan kita ingin menarik dari luar negeri, seperti misalkan untuk menanamkan modal di bidang kendaraan listrik. Nah ini kan perlu investasi besar yang tidak mungkin akan kita bisa laksanakan kecuali mengundang pemodal-pemodal besar di luar negeri. Maka ini kita harus menciptakan investasi yang baik ya, sistem investasi yang baik yang bisa memancing atau mengundang para investor untuk datang dari segi perizinan ya, dari segi kepastian hukum ya, dari segi kemudahan tanah atau itu ya, daerah yang akan diinvestasikan ya. Jadi ini harus dipermudah, jangan sampai ada birokrasi yang berbelit terutama di daerah ya, karena di daerah itu kita tidak tahu bagaimana sistem investasi mereka memudahkan para investor untuk datang ya. Jangan sampai mereka itu tersandung dengan birokrasi yang berlebihan sehingga mereka malas untuk datang. Jadi ini sangat penting karena kita ingin mengembangkan hilirisasi. Nah itu perlu modal besar yang harus diinvestasikan oleh modal-modal luar negeri. Iya itu betul Pak Chandra, itu ini yang ideal sekali ya, yang mulia sekali ya. Kalau kita mempermudah perizinan, mempermudah tapi pasti ya, mempermudah berarti bukan ceroboh ya, mempermudah masalah-masalah perizinan ya, dan lain-lain ya, perizinan tanah, perizinan yang macam-macam itu ya, dipermudah, dipasti tapi tetap melindungi hukum nasional kita. Yang jadi masalahnya ya kita ini, kalau hal-hal yang baik ini tercipta ya, sistem investasi yang bagus ya, yang perizinan dari kementerian dan lembaga negara, dari pemerintah daerah, semuanya transparan, semuanya bagus, ini bakal bagus sekali. Tapi masalahnya ini bagusnya ini untuk rakyat banyak. Bagi beberapa orang malah nggak bagus. Dia senang hukum yang jelek. Karena dengan hukum yang jelek ini dia dapat memburu rente ya. Karena orang ini sulit ya. Hukum itu terlalu sulit untuk ditafsir, dicerna, atau implementasinya terlalu berbelit-belit sehingga
hanya ada orang-orang tertentu saja yang dapat menerobos hukum ini. Nah, ini bagi ini pembuat ini kebijakan ini yang kebetulan ada konflik kepentingan, hukum yang baik malah nggak bagus, nggak memperbaiki kepentingan dia. Dia malah senangnya hukum-hukum yang jelek. Nah, yang ini kalau kita biarkan terus berlanjut seperti Pak Chandra katakan tadi, ini kita menunggu siklus krisis itu jelek sekali. Krisis 1965, 65 ya. Kemudian muncul krisis tahun 98 ya. 33 tahun ya. Lama nunggunya. Kemudian sekarang ya Orde Reformasi udah 22 tahun ya. Berapa itu? 24 tahun ya. Kapan berapa 8 tahun lagi akan terjadi krisis itu, baru ada usaha yang sungguh-sungguh. Ini jelek sekali, prihatin sekali. Dan ini sebenarnya di negara demokrasi itu salah satu upaya ya untuk memaksa rezim yang berkuasa itu berbuat lebih baik adalah melalui siklus pemilihan umum. Karena sukar kan itu untuk memaksa rezim itu berbuat lebih baik, itu banyak hal-hal yang tidak bisa dijabarkan secara rigid itu. Hanya rezim itu sendiri yang bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah di kita, sistem pemilihan umum ini nggak berjalan, nggak bisa menghukum orang-orang yang kinerjanya nggak bagus 5 tahun yang lalu, tetap dipilih lagi. Orang yang jelek 5 tahun yang lalu dipilih kembali. Nah, jadi akhirnya ujung-ujungnya baru bisa berakhir kalau terjadi krisis. Nah, ini jelek Pak Chandra. Ini gimana kira-kira? Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita melaksanakan pemilihan umum untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik ya. Iya, iya. Maka kita harus membenahi sistem pemilihan umum kita, jangan sampai mengalami pelemahan-pelemahan dari sisi demokrasinya. Iya, iya, iya. Jadi pemilihan umum itu akan menghasilkan pemimpin yang terbaik kalau dilaksanakan secara jujur ya, jujur, bebas ya. Iya, iya, iya. Dan orang bisa memilih tanpa ada tekanan, tanpa ada godaan ya. Iya, iya, iya. Jadi betul-betul sesuai dengan kata hatinya, bukan karena tergoda oleh sesuatu atau oleh paksaan dan sebagainya. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik ya, maka kita harus mengupayakan agar semua rakyat itu mengerti bagaimana pemilih itu bisa menghasilkan pemimpin ya. Dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara memilih pemimpin yang terbaik. Nah, untuk pemimpin terbaik itu rakyat harus tahu track recordnya, apa yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Jangan ujuk-ujuk dia baru berapa tahun jadi pemimpin sudah langsung dipilih ya. Ya, sudah langsung dipilih menjadi pemimpin walaupun tanpa track record yang baik atau yang lama yang sudah terbukti keberhasilannya ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, di negara Amerika misalkan, seorang pemimpin itu sudah tertempa dari muda ya, dari awal. Jadi dari tingkat bawah meningkat ke tingkat menengah sampai tingkat tertinggi. Itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Jadi track recordnya sudah bisa dinilai oleh masyarakat. Apa saja prestasinya yang telah dicapai selama dia menjabat ya, atau menduduki posisi-posisi di pemerintahan misalnya, atau juga di swasta misalnya, apakah telah berhasil. Nah, jadi ini yang dilihat oleh masyarakat di negara maju, apa track recordnya. Nah, kalau di Cina, walaupun itu bukan pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, tapi pemimpin di sana itu yang sebagian besar atau semuanya itu berasal dari Partai Komunis Cina. Itu mereka sudah menduduki jabatan-jabatan dari bawah ya. Dari panjang. Dari apakah dia sebagai pemimpin cabang di desa, kemudian di kota sampai ke tingkat nasional. Itu semua sudah terlihat track recordnya atau
prestasinya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung dipilih Iya, menjadi pemimpin, padahal dia baru sebentar menjadi Iya. pemimpin misalnya kan ya. Nah itu merupakan hal yang harus kita pelajari Iya, atau iya, iya, kita informasikan kepada Iya, rakyat. iya, iya, iya. Jadi usahakanlah supaya kalau memilih pemimpin itu lihat prestasinya di masa lalu. Betul, betul, ya, ya. Yang ini kita harapkan sekali ya, apa itu namanya, rakyat kita nantinya bisa memilih pemimpin yang betul-betul amanah, yang punya kapasitas dan memperlihatkan jejaknya terdahulu ya. Kalau jejaknya udah tidak baik terdahulu, apalagi banyak skandal, jangan dipilih lagi. ini yang kita harapkan, tapi banyak ahli-ahli ilmu politik ya dan ilmu apa itu namanya kebijakan publik demokrasi itu sudah frustasi. Baru-baru ini Bu Mega itu frustasi. Itu ada videonya. Dia menyatakan sistem politik kita itu sudah rusak. Sistem demokrasi kita itu sudah hancur lebur. Ini saya pernah ngelihat video dari Bu Mega ini. Nah, dari sini Pak Chandra ya, banyak ahli-ahli ilmu politik kita, banyak ahli demokrasi kita sudah kehilangan harapan atas hal-hal mulia yang diharapkan seperti Pak Chandra tadi. Salah satunya itu Profesor Zuhro ya, Siti Zuhro dari BIN yang menginginkan ya pemilihan itu berjenjang ya, pemilihan itu terutama lembaga MPR itu diisi bukan berdasarkan pemilihan umum ya, tetapi berdasarkan utusan golongan ya, utusan golongan atau karena kalau mau mengharapkan ya wakil-wakil rakyat ya, yang dipilih melalui pemilihan umum ya, beliau Siti Zuhro itu udah pesimis. Nah, tapi ke arah yang diinginkan oleh Profesor Siti Zuhro ini sukar juga itu masih, karena banyak sekali yang kontra ini seperti ini. Kita dilema ini, karena kalau kita mengharapkan rakyat kita, rakyat banyak kita dapat memilih pemimpin yang baik ya, itu sukar karena lingkungan sosial politiknya. Jadi Profesor Siti Zuhro itu mengusulkan DPR tetap seperti sekarang, tapi MPR-nya itu sebagai pelindungnya itu dipilih berdasarkan apa ayat 4 ya Undang Pancasila, dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan perwakilan. Ya, jadi utusan. Jadi anggota MPR itu merupakan utusan golongan agama, utusan profesional seperti dosen, guru, utusan para pensiunan ya, TNI, Polri, ASN, utusan dari macam-macam ya. Jadi yang mengirimkan itu organisasi masing-masing dan tidak dipilih melalui pemilihan umum. Karena kalau dipilih melalui pemilihan umum, sukar sekali bakal terpilih wakil-wakil rakyat yang amanah, yang mempunyai kapasitas kira-kira Pak Chandra. Tapi ini sukar juga ya untuk sampai ke situ. Yang dimaksudkan oleh Ibu Zuhro ini, Profesor Zuhro ini bagus, tapi untuk sampai ke sini yang akan menolak besar sekali ya. Yang setuju kita setuju ya. Kalau ada asosiasi pensiunan misalnya kita punya organisasi sendiri berdasarkan hasil konvensi atau musyawarah kita, Pak Chandra diutus untuk menjadi anggota DPR, bisa kan itu? Nah, itu kan bakal bagus sekali dan jelas memenuhi. Tapi yang untuk sampai ke sini ini jalannya panjang sekali juga masih. Kira-kira gitu Pak Chandra. Ya, memang tidak mudah ya untuk merubah sistem pemilu atau sistem legislasi kita ya. Karena itu kan sudah dibentuk berdasarkan undang-undang dan undang-undang dasar yang telah diamandemen ya. Iya, undang-undang dasar malah itu. Jadi kalau kita ingin kembali ke seperti Undang-Undang Dasar 1945 seperti semula, ya, di mana golongan-golongan tadi kan ditunjuk ya. Iya. Berdasarkan apa tadi dari utusan masing-masing utusan masing-masing daerah ya. Iya. Nah, itu kan kembali ke zaman dulu ya. Mirip Orde Baru. Ya. Jadi ada sekarang ini kan kita sudah diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah, DPD ya. Iya. Nah, jadi itu dipilih oleh rakyat ya, oleh sistem pemilu. Ya, seharusnya itu lebih bagus karena kan dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk ya.
Bukan Ya, ditunjuk. kalau Ya. dipilih oleh rakyat itu seharusnya teorinya itu lebih bagus daripada ditunjuk ya. Iya, Karena iya. kalau ditunjukkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Iya, iya. Tapi kalau ditunjuk masyarakat berarti masyarakat sudah menilai siapa yang menjadi yang layak menjadi utusan mereka ya Iya, di iya. parlemen ya. Nah, jadi untuk itu mungkin usulan daripada Profesor Zuro itu mungkin ya layak dikaji tapi mungkin susah untuk direalisasikan karena kan harus merubah lagi Undang-Undang dasar itu. Iya, 1945 iya, ya. iya. Dan ini kan kita juga sudah 2 kali atau 3 kali merubah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita merubah Undang-Undang Dasar kembali seperti dulu ya ini mungkin Iya, mendapat tantangan pekerjaan besar, berat. pekerjaan besar itu. Iya, iya. Ya, ini memang semuanya serba susah. Jadi kita harapkan bersuara terus saja lah, ya. Tanpa kenal lelah kita bersuara, menyuarakan hal-hal yang benar, ya, mengkritisi hal-hal yang tidak benar, hingga lambat laun kita harapkan kita terhindar dari krisis dan keadaan membaik. Kita harapkan karena jumlah penduduk kita besar, ya, dan sekarang media suara dari para akademisi itu demikian banyak ya. Ya, podcast seperti kita banyak ya. Kemudian ada yang rutin itu podcast dari kami ya. Kami Insan Cipta ya. Nah, mereka terus bersuara ya secara akademis bukan hoax, mengevaluasi program-program pemerintah. Ini akan terus berjalan dan akan membangun kesadaran masyarakat yang mana programnya yang baik, sebenarnya yang mana yang bukan baik, dan lambat laun kita harapkan ini akan jadi membaik. Kira-kira gitu Pak Chandra ya. Ya kita mengharapkan bahwa pemerintahan yang akan datang yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Iya, iya. dapat bekerja semaksimal mungkin ya. Iya, iya. Dengan mengindahkan pertama tadi seperti yang kita diskusikan Iya. ya penegakan hukum ya. Iya. Yang sebenar-benarnya jangan hukum itu dibuat untuk kepentingan sendiri, tapi Iya, iya. untuk kepentingan rakyat semua ya. Iya, iya. Jadi untuk kepentingan bangsa, Iya, bukan iya. untuk kepentingan sekelompok saja. Iya, iya, iya. Penting Kemudian sekali itu. Betul. kita juga perlu memperbaiki iklim investasi ya. Iya, iya. Karena Pak Prabowo punya program untuk hilirisasi. Iya, Itu kita hilirisasi. perlu memperbaiki iklim investasi, jangan sampai terjadi birokrasi yang berbelit atau Iya, iya. pungutan-pungutan liar Iya. ataupun kesulitan untuk mendapatkan tanah atau lokasi yang diperlukan oleh para investor ya. Karena investasi ini akan menciptakan lapangan kerja ya. Nah, kalau lapangan kerja terbuka maka rakyat banyak akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian karena ini terutama di sektor formal ya, sistem hilirisasi ini kan merupakan pendirian pabrik-pabrik besar ya. Betul, Yang betul. akan mengolah sumber daya alam kita, maka ini akan mengundang Iya, iya. para pekerja, akan mendatangkan Iya, iya. pajak bagi pemerintah ya, dan juga mendatangkan pendapatan secara nasional ya. Iya, iya, iya. Untuk kita perlu sekali memperbaiki Iya, sistem iya, iya, iya. investasi kita. Dan Iya. ya terakhir ya kita perlu bersungguh-sungguh ya, Iya. artinya bekerja semaksimal mungkin. Saya yakin Pak Prabowo akan bekerja sepenuh hati ya, walaupun fisiknya mungkin sekarang ini belum 100%, tapi mudah-mudahan 5 tahun ke depan dia akan bisa sehat walafiat, bisa memimpin bangsa ini sampai ke tahun 2029 ya. Iya, iya. Sehingga bisa mencapai apa yang telah dia janjikan di dalam program-program kampanyenya, sehingga untuk mencapai dalam rangka mencapai Indonesia Emas Iya, iya, di iya. tahun 2045. Saya sepakat sekali, itu yang kita harapkan. Jadi sekarang ya tugas kita sebagai apa itu namanya konten kreator podcast ya TV Masumi ini membangun kesadaran masyarakat, memperlihatkan kepada masyarakat mana yang salah dan mana yang benar. Walaupun ya ini yang benar, yang akan baik ini belum tentu tercapai, jangan dirisaukan. Yang penting kita sadar dulu mana yang baik program pemerintah itu,
mana yang buruk ya. Dan ini juga banyak disuarakan oleh podcast-podcast lain, dan semoga suara ini bergema demikian tingginya terus bersaut-sautan sehingga pemerintah tergugah ya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat ya, yang lebih berkeadilan dan lebih untuk kemakmuran bangsa ini. Demikian ya saya kira Pak Chandra. Saya kira yang penting juga untuk diperhatikan oleh Pak Prabowo nanti di dalam penunjukan menteri-menterinya ya, jangan sampai menteri-menteri itu ditunjuk hanya berdasarkan koneksi politik saja, tapi harusnya berdasarkan kemampuan. Ya, jadi kalau kita melihat kejadian akhir-akhir ini seperti kebobolan data ya di Pusat Data Nasional, jadi menteri itu harus ditunjuk berdasarkan kemampuannya. Iya. Bukan hanya kedekatan politik saja dengan presiden. Iya. Karena ini sangat penting untuk kemaslahatan bangsa, bukan hanya untuk seseorang atau sekelompok individu. Ya, jadi menteri-menteri yang punya kemampuan, punya visi dan misi ya, dan yang penting adalah integritasnya. Iya. Dan kredibilitasnya. Iya. Jangan sampai menunjuk orang yang salah, karena kalau orang yang salah atau kurang mampu, ini tidak akan membantu presiden dalam mencapai program-programnya, termasuk Menteri Keuangan. Ya. Iya. Oke. Itu penting sekali ya, kita pesankan kepada Pak Prabowo untuk memilih menteri-menteri yang memang bagus ya, yang punya kapasitas yang bagus, integritas yang bagus, dan saya kira Pak Prabowo sendiri harus menyeleksinya ya. Dan kemudian buat semacam kontrak politik atau kontrak apa ya dengan partai-partai pengusungnya, langsung di-reshuffle kalau ternyata ya sesudah dievaluasi, sesudah dianalisis oleh Pak Prabowo, orang ini memang cakap, tapi nyatanya waktu di lapangan dalam 6 bulan atau setahun nyatanya nggak perform, udah otomatis seharusnya direkall, kan udah dibuat perjanjian, jadi tidak ragu-ragu lagi untuk segera mereshuffle atau mengganti menteri-menteri yang kurang perform itu dengan menteri yang lain. Jangan dibiarkan terus berlarut-larut sehingga ya pelayanan masyarakat dan program-program Pak Prabowo tidak bisa dilaksanakan dengan baik ya. Demikian ya saya kira pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.